Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu berdoa. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini untuk selanjutnya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi tentang peta. Tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah supaya kalian bisa menjelaskan pengertian peta, kemudian menyebutkan fungsi peta dan apa saja komponen-komponen peta tersebut. Anak-anakku sekalian, peta itu dibuat pada tahun 2310 Masehi itu oleh bangsa Babilonia, di mana peta ini dibuat dari tanah liat dalam bidang yang datar. Sekarang, siapa yang tahu pengertian peta? Oke. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang yang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Kalau atlas itu adalah kumpulan peta yang sudah dibukukan. Apa yang dimaksud dengan globo? Globo itu adalah peta yang dibuat di permukaan yang bulat. Nah, ini bisa juga disebut bola dunia. Jenis peta itu ada dua. Ada peta umum, bisa disebut juga peta topografi. Kemudian ada juga peta khusus. Ini peta umum adalah peta yang menggambarkan keadaan umum dari suatu wilayah. Misalnya peta Indonesia. Kalau peta khusus adalah peta yang menggambarkan data-data tertentu di suatu wilayah. Contoh misalnya gini, peta persebaran fauna di Indonesia. Misalnya peta hasil tambang di Indonesia. Itu namanya peta khusus. Mungkin kalian pengen tahu apa sih sebenarnya fungsi daripada peta. Peta ini adalah fungsinya untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Kemudian fungsi yang kedua mungkin menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Yang ketiga, fungsi peta itu bisa menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti misalnya bunga, gunung, dan lain-lain. Ketika kita membaca peta atau kita ingin membuat peta, ada yang harus kita perhatikan, yaitu komponen peta. Komponen peta itu banyak. Di antaranya adalah 1. Judul peta, 2. Skala peta, 3. Orientasi utara, yang keempat simbol, kemudian garis koordinat, inshot, legenda, warna, tahun pembuatan, dan lain-lain masih ada. Ya, silahkan kamu cari di buku. Kita bahas satu persatu. Apa itu yang dimaksud dengan judul peta? Judul peta adalah identitas atau nama untuk menjelaskan isi atau gambar peta. Biasanya ini terletak di bagian atas peta tersebut. Misalnya peta persebaran fauna di Indonesia itu terdapat di atas. Ya, kemudian yang kedua, skala peta. Apa yang dimaksud dengan skala peta? Ya, perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi atau di lapangan. Misalnya, skala 1 berbanding 200.000. Ini artinya 1 cm di peta, ya jarak di peta maksud saya, sama dengan 200.000 cm, atau kalau kita rubah menjadi kilometer menjadi 2 km pada jarak yang sebenarnya.
Yang ketiga, orientasi utara. Nah, orientasi utara ini adalah pedoman atau petunjuk arah peta umum. Biasanya utara itu selalu berada di bagian atas. Yang keempat, simbol peta. Ya, di dalam peta kita bisa membaca peta kalau kita melihat simbol petanya. Apa itu simbol peta? Adalah lambang-lambang atau gambar yang menunjukkan objek alam atau mungkin juga buatan. Seperti misalnya gambar merah. Nah, ini lihat, itu adalah untuk menunjukkan ibu kota suatu negara. Misalnya segitiga, itu menunjukkan gunung, ya, gunung api yang aktif, ada gunung api yang tidak aktif. Biasanya warnanya dibedakan gitu. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Itu adalah simbol. Kemudian yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat ini adalah garis hayal pada peta. Ya, ini berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis jur. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan garis lintang? Ya, garis lintang adalah garis yang melintang dari barat ke timur. Kalau garis bujur adalah garis yang membujur dari utara ke selatan. Ya, sekarang yang 6 itu adalah insert. Insert adalah peta kecil yang ada pada suatu peta. Ini biasanya untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Jadi di dalam peta itu ada peta kecil. Perhatikan di dalam gambar itu ada peta kecil yang terselip di peta utama. Ya. Yang selanjutnya adalah legenda. Legenda itu adalah suatu daftar atau tabel ya, yang menunjukkan tanda-tanda atau simbol-simbol konvensional. Misalnya jalan kereta api, maka digambarkan dengan garis yang terputus-putus, atau misalnya di situ rawan kecelakaan digambarkan dengan gambar seperti apa. Yang selanjutnya adalah warna. Ketika kita melihat peta atau kita ingin menggambarkan sebuah peta, maka yang harus diperhatikan adalah warna. Ini warna di peta itu digunakan untuk membedakan ketampakan atau objek di permukaan bumi. Misalnya ada warna hijau. Ini adalah menggambarkan daerah yang ketinggiannya 200 meter. Warna merah menunjukkan jalan kereta api atau mungkin juga gunung aktif. Ya. Warna kuning biasanya menunjukkan ketinggian 500 sampai 1000 meter. Kalau coklat menunjukkan ketinggian lebih dari 1500 meter. Kalau biru untuk perairan. Kalau birunya tebal berarti perairan itu sangat dalam. Ya. Yang terakhir adalah tahun pembuatan. Tahun pembuatan ini fungsinya adalah untuk informasi singkat saja kapan peta itu dibuat. Misalnya untuk mengetahui perubahan apa dari waktu ke waktu, itu dilihatnya dari tahun pembuatan. Oke anak-anak, barangkali itu yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.